Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzales Zahalu, mahasiswa semester 1 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada video kali ini saya akan membahas buku dari Madiam Bodiarjo, buku pengantar ilmu politik, bab yang ke-8 sampai bab yang ke-12 sebagai hasil ujian akhir semester. Langsung saja kepada pembahasannya, yaitu pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Secara visual, kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara. Yang pertama, secara vertikal, dan yang kedua, secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Trias politika merupakan istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Montesquieu. Beralih ke poin selanjutnya, yaitu beberapa macam negara federal. Boleh dikatakan bahwa tidak ada dua negara yang sama. Menurut C.F. Strong, perbedaan itu terdapat dalam dua hal. Yang pertama, cara bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara-negara bagian. Yang kedua, badan mana yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara-negara bagian. Negara federal seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai contohnya. Perkembangan konsep trias politika. Pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Di Indonesia tidak menganut paham separation of power, tetapi division of power. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif, kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para PNS dan militer. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota legislatif. Biasanya berjumlah 20 atau 30 orang. Wewenang badan eksekutif ada 2, yaitu administratif dan legislatif. Administratif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, wewenang legislatif yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nah, fungsi badan legislatif ada 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi kontrol, dan fungsi lainnya. Badan yudikatif. Kekuasaan yudikatif
sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik. Kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung atau MA memainkan peran politik berdasarkan konsep judicial review. Berikutnya, partisipasi politik. Partisipasi politik yaitu ada 3, di mana dibagi ke dalam partisipasi politik di negara demokrasi, partisipasi politik di negara otoriter, dan partisipasi politik di negara berkembang. Nah, yang pertama, partisipasi politik di negara demokrasi, yaitu pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Yang kedua, orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif. Yang berikutnya, tidak berdasarkan prakarsa sendiri. Tahu seperti memberikan suara dalam pemilu. Besar sekali jumlahnya. Partisipasi politik di negara otoriter. Partisipasi massa umumnya diakui keajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi yang kuat. Partisipasi politik di negara berkembang cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya. Salah satu sebab adalah bahwa orang mulai menyadari suara satu orang, misalnya dalam pemilu, sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Partai politik. Fungsi partai politik, sejarah perkembangan partai politik, definisi partai politik. Di negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya. Di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan hakikatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Secara perkembangan partai politik, pertama-tama lahir di negara Eropa Barat pada awal perkembangannya. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Definisi parpol. Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah. Bagi pimpinan partainya, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material, menurut Charles J. Frederick. Yang berikutnya adalah sistem pemilu atau pemilihan umum. Dalam ilmu politik, dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi, umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu single member constituency, 1 daerah pemilihan umum, 1 wakil, biasanya disebut sistem distrik. Yang kedua, multi-member constituency, 1 daerah pemilihan umum,
beberapa wakil, dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Di samping itu, ada beberapa varian seperti block vote, alternative vote, sistem 2 putaran atau two-round system, sistem paralel, sistem limited vote, sistem non-transferable vote, mixed member proporsional, dan single transfer vote. Sekian dari hasil penjelasan saya berkaitan dari buku Mariam Budiarjo, buku pengantar ilmu politik bab yang ke-8 dan sampai bab yang ke-12. Semoga bermanfaat dan tentunya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.